Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nusyaidiah dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksperimen fisika dasar, yaitu mengenai termodinamika kalorimeter. Hal ini adalah sebagai pemenuhan tugas eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Ika Mustikasari MPFIS. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang telah saya olah bersama teman-teman saya. Yang pertama itu adanya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sifat termal terhadap bahan terhadap efisiensi pemanasan air. Yang kedua, bagaimana perbedaan perpindahan kalor antara bahan aluminium dan tembaga. Nah, kemudian selain rumusan masalah ada juga tujuan percobaan. Yang pertama, satu, untuk mengetahui pengaruh sifat termal bahan terhadap efisiensi pemanasan air. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan perpindahan kalor antara bahan aluminium dan tembaga. Ada juga dasar teori. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu yang untuk mendeteksinya perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Kemudian, rumus dari jumlah kalor bila kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda hanya menyebabkan perubahan suhu benda itu, yaitu jumlah kalor sama dengan massa benda dikalikan dengan kalor jenis dikalikan dengan perubahan suhu. Kemudian, rumus dari jumlah kalor bila kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda hanya menyebabkan perubahan wujud benda, yaitu jumlah kalor sama dengan massa benda dikalikan dengan kalor laten perubahan wujud benda tersebut. Setelah itu juga ada alat dan bahan. Alat dan bahan dari percobaan ini yaitu ada dudukan termometer, penutup akrilik, penghubung listrik, styrofoam, wadah tembaga, batang pengaduk, pengalir listrik, aluminium, tembaga, dan termometer. Kemudian prosedur percobaan dari eksperimen ini yaitu yang pertama mengukur kapasitas kalorimeter. Prosedur percobaannya itu yaitu sekuens alat dan bahan, timbang semua alat yang dibutuhkan, kemudian catat. Kemudian panaskan air di teko listrik. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, masukkan airnya ke dalam wadah tembaga. Setelah itu, ukur massa air awal beserta pengaduknya menggunakan neraca digital. Kemudian masukkan ke dalam kalorimeter dan termometer dimasukkan ke dalam lubang dudukannya. Kemudian aduk dengan pengaduk untuk mencapai suhu yang setimbang. Setelah itu, ukur suhu setimbangnya, kemudian catat. Yang kedua itu yaitu prosedur percobaan mengukur kalor jenis padat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, lalu panaskan air di teko listrik. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, masukkan airnya ke dalam wadah tembaga. Yang keempat, ukur massa air awal beserta pengaduknya menggunakan neraca digital. Yang kelima, kemudian masukkan ke dalam kalorimeter dan termometer dimasukkan ke dalam lubang dudukannya. Yang keenam, masukkan logam yang ingin diukur. Yang ketujuh, kemudian aduk dengan pengaduk untuk mencapai suhu yang setimbang. Yang kedelapan, ukur suhu setimbangnya, kemudian catat. Nah, setelah dari semua ini, ada juga hasil pertimbang dari eksperimen yang telah kami lakukan. Nah, di sini ada dua tabel. Yang mana tabel pertama itu data kapasitansi kalorimeter, dan yang kedua data kalor jenis. Ada tabel data kapasitansi kalorimeter. Di sini ada bahannya itu kalorimeter. Untuk massa dari air itu 0,08454. Untuk massa dari kalorimeter itu 0,11908. Dan untuk suhu awal itu yang pertama suhu 1 untuk kalorimeter itu 27 derajat Celcius dan suhu T2 itu 58 derajat Celcius. Dan untuk air 61 derajat Celcius dan 58 derajat Celcius. Nah, kalor jenis air itu yaitu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Yang C besar itu adalah kapasitas kalorimeter dan yang kecil itu adalah kalor jenis. Yang mana kita mendapatkan kalor jenisnya itu 1058,044 joule per derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu adanya tabel data kalor jenis. Dan bahan yang dibutuhkan itu adalah bahan tembaga dan aluminium. Di sini sama seperti data kapasitansi kalorimeter, kita membutuhkan massa, suhu, dan kalor jenis air. Nah, di sini kita mendapatkan kalor jenisnya itu yaitu 300 untuk tembaga itu 390,0949. Yang mana hal ini sama dengan literatur tembaga yaitu 390 joule per derajat Celcius, hanya beda sedikit. Kemudian untuk aluminium pun sama, kita mendapatkan kalor jenis 900,0904 dengan literatur 900 joule per derajat Celcius. Jadi bahwasanya untuk kalor jenis tembaga itu untuk menaikkan suhu 1 kg tembaga sebesar 1 derajat Celcius perlu kalor
390,0949 Joule. Dan untuk kalor jenis aluminium itu untuk menaikkan suhu 1 kg aluminium sebesar 1 derajat Celcius perlu kalor 900,0904 Joule. Nah, setelah mendapatkan hasil yaitu untuk tembaga itu 390,0949 Joule per kilogram derajat Celcius dan juga aluminium 900,0904 Joule per kilogram derajat Celcius itu dari mana? Kita menggunakan rumus yaitu Q air sama dengan massa air dikalikan dengan kalor jenis air dikalikan dengan delta T air. Kemudian untuk tembaga pun sama dan kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulannya dari eksperimen kali ini yaitu tembaga merupakan bahan yang lebih efektif untuk memanaskan air karena sifatnya yang unggul dalam menghantarkan panas. Dibandingkan dengan aluminium, tembaga membutuhkan energi yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat untuk transfer kalor, sehingga lebih efisien untuk aplikasi yang memerlukan perpindahan kalor cepat. Sementara itu, aluminium, meskipun kurang efisien dalam menghantarkan panas, memiliki keunggulan dalam menyimpan energi panas, sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan kalorimeter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.